anggap ya udahlah, kalau kebaikan itu hanya sekedar dipamerkan lewat hadiah, itu nggak ada hubungannya dengan kelakuan keluarganya atau dinastinya yang betul-betul jadi tamak. Kan sebetulnya orang udah merumuskan bahwa keluarga Jokowi itu tamak dan dipamerkan hedonisme, dipamerkan semacam kekurang sopanan atau bahkan kekurang ajaran dari anak-anaknya tuh di sosial media. Jadi kita baca semua itu sebagai satu peristiwa sosial sekaligus peristiwa kebudayaan yang memungkinkan kita menduga kuat bahwa akhir dari masa kepemimpinan Pak Jokowi itu akan mendatangkan hujatan, atau setelah itu orang tidak akan lagi peduli dengan apa yang boleh disebut sebagai prestasi Pak Jokowi, itu IKN misalnya yang memang masih berantakan, dipaksakan untuk ditonton oleh publik, datang ke sana dan berupaya untuk disugestikan bahwa itu akan jadi semacam lambang kenegaraan kita atau kebanggaan nasional. Tetapi orang menilai bahwa kemampuan daya beli rakyat yang menurun, beberapa kasus di mana orang akhirnya bunuh diri karena tidak tahan dengan himpitan ekonomi, kejahatan-kejahatan yang meningkat terutama di kalangan muda, kesempatan untuk membayangkan masa depan akhirnya terhalang oleh tabungan yang setiap hari digerogoti, diambil untuk makan sehari-hari. Jadi memang ada suasana tragis dalam kehidupan kita sebagai bangsa, dan kemampuan Presiden Jokowi untuk memulihkan itu sudah tidak ada lagi tuh. Apalagi kalau kita lihat beberapa persiapan untuk pemindahan ibu kota ternyata belum beres, dan masih menunggu beberapa hal mungkin yang bila diucapkan hari ini bisa berubah besok tuh. Jadi kepastian transisi politik yang mulus itu tidak lagi kita bisa bayangkan akan terjadi. Dan kita pindah pada kemampuan Pak Prabowo untuk menampung seluruh keresahan publik, menampung seluruh kecemasan psikologi, menampung seluruh sinisme terhadap keluarga Jokowi, dan itu kan akan dialami oleh Pak Prabowo dalam 100 hari pertama. Jadi kesibukan Pak Prabowo tentu bukan sekedar cari utang baru 800 triliun misalnya untuk memulai APBN-nya, tapi sekaligus harus meneduhkan psikologi publik, dan itu yang saya kira akan melelahkan bagi Pak Prabowo. Tapi mudah-mudahan itu bisa dia lampaui, lalu kepemimpinan baru bisa diucapkan di dalam kontras dengan kepemimpinan sebelumnya. Jadi kalau Pak Prabowo bilang dia akan meneruskan tradisi atau gaya politik Pak Jokowi, itu tidak masuk akal tuh, karena setiap pemimpin dia akan menunjukkan sebetulnya jati diri dia setelah penggantinya itu tidak lagi punya pengaruh. Kira-kira itu